Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami akan menjelaskan tentang cara membuat ayat jurnal penyesuai sampai neraca lanjut beserta penjelasannya. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Nama saya Kalista Suyatna. Saya Tasya Yuhadi. Saya Nanda Zaya Putri. Saya Rizka Amanda. Dan dimulai kita menjelaskan dari ayat jurnal penyesuaian. Pertama, ada ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan atau memperbaiki saldo dalam sebuah laporan keuangan. Nah, seorang akuntan itu biasa menggunakan ayat jurnal penyesuaian ini agar laporan keuangan yang ia susun itu benar. Nah, terus ada tujuan dari ayat jurnal penyesuaian. Nah, meskipun terlihat sepele, ayat jurnal penyesuaian ini tuh merupakan proses penyesuaian menggunakan ayat jurnal penting untuk dilakukan karena memiliki tujuan. Yang pertama ada agar setiap rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva dan rekening-rekening utang menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Nah, yang kedua ada agar jenis rekening nominal atau rekening-rekening pendapatan dan rekening-rekening biaya menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Nah, terus ada prosedur pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian dilakukan sebelum penutupan buku dengan prosedurnya sebagai berikut, yaitu ada 1. Menyiapkan bukti transaksi yang butuh disesuaikan. Nah, terus yang kedua ada print out buku besar dan detail transaksi yang mengandung transaksi yang perlu disesuaikan. Yang ketiga, teliti alasan mengapa diperlukan penyesuaian dan kenapa bisa terjadi. Nah, yang keempat, menentukan besarnya nominal transaksi yang harus terjadi, lalu dibandingkan dengan jurnal yang pernah dicatat sehingga dapat memperoleh sisinya. Yang kelima, menyiapkan daftar jurnal penyesuaian yang nantinya akan direkomendasikan. Nah, yang terakhir, melakukan jurnal penyesuaian setelah disetujui oleh financial controller atau atasan yang lain. Nah, selanjutnya saya akan membuat cara ayat jurnal penyesuaian. Nah, jadi caranya itu kan kita lihat nih data penyelesaian pada periode Januari 2021. Yang pertama itu saldo akhir perlengkapan 250.000. Nah, kita lihat di neraca saldonya. Sedangkan di neraca saldo itu perlengkapannya 2 juta kan. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dulu. Nah, kita hitung dong begini ya. Nah, kita hitung 2 juta dari yang neraca saldo dikurangin 250.000. Nah, setelah itu hasilkan 1.750.000. Lalu kita tulis di jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapannya kita taruh di debit dan perlengkapannya kita taruh di kredit. Nah, setelah itu yang kedua, peralatan disusutkan 25% per tahun. Nah, kita lihat di neraca saldo ini. Peralatannya itu 13 juta kan. Nah, sedangkan di sininya peralatan disusutkan 25% per tahun. Jadi belum sesuai gitu. Terus kita hitung penyusutan peralatan 1 tahun itu kan 25/100 dikali 13 juta kan. 13 juta itu dari neraca saldo ini yang tadi. Nah, hasilnya itu 3.250.000. Nah, 1 tahun ini dibagi 12 bulan. Jadi hasilnya Rp270.833. Nah, setelah itu kita taruh di sini beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatannya kita taruh di debit, akumulasi penyusutan peralatannya kita taruh di kredit. Nah, yang ketiga, gedung disusutkan 20% per tahun. Nah, kita lihatin neraca saldonya ini, gedungnya kan 10 juta ya. Jadi kan belum sesuai gitu. Nah, makanya kita harus menyesuaikan dulu. Nah, kita hitung
dengan cara begini. Penyusutan gedung 1 tahun itu 20/100 dikali 10 juta, hasilnya 2 juta kan. Nah 1 tahun ini dibagi 12 bulan, hasilnya 166.666 rupiah. Nah jadi yang kita tulis di jurnal penyesuaian ini, beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Beban penyusutan gedungnya kita taruh di debit, akumulasi penyusutan gedungnya kita taruh di kredit. Nah yang keempat, gaji untuk pekan terakhir belum dibayarkan 100.000. Itu langsung aja kita tulis beban gaji pada utang gaji. Karena kan gaji untuk pekan terakhir belum dibayarkan, itu kan kayak kita punya utang gitu di dia sama beban. Jadi beban gaji pada utang gaji. Nah beban gajinya kita taruh di debit, utang gajinya kita taruh di kredit. Terus yang kelima, sewa gedung sebesar 750.000 rupiah adalah untuk periode 6 bulan. Nah sewa gedungnya itu kan di sini 750.000 rupiah ya, dan neraca saldo. Nah kita sesuaiin dulu tuh, karena ini untuk periode 6 bulan. Nah kita cari tuh sewa gedung 6 bulan sama dengan 750.000 per bulan. Ini kan sama dengan 750.000, berarti dibagi 6 kan, jadi hasilnya 125.000 rupiah. Nah beban sewa gedungnya itu 750.000 rupiah ini dikurang sama 125.000 rupiah ini. 125.000 rupiahnya ini dari hasil per 1 bulannya itu. 6 bulan dibagi, hasil dari 6 bulan dalam 1 bulan gitu, jadi dibagi 6. Nah hasilnya itu 625.000. Nah kita taruh ke jurnal penyesuaiannya, yaitu sewa gedung dibayar di muka pada beban sewa gedung. Nah sewa gedung dibayar di mukanya kita taruh di debit, sedangkan beban sewa gedungnya kita taruh di kredit. Nah setelah kita udah tahu hasilnya, lalu kita jumlahkan semuanya dari seluruh hasil jurnal penyesuaiannya ini. Nah kita jumlahkan hasilnya 2.912.499 rupiah. Nah ini tuh harus balance gitu guys. Nah terima kasih. Nah selanjutnya kita bakal menjelaskan tentang neraca lajur. Setiap akhir periode atau akhir tahun, suatu perusahaan wajib menyusun laporan keuangan, sekurang-kurangnya mengenai laporan laba atau rugi dan neraca. Untuk menghimpun semua data akuntansi, maka diperlukan sebuah neraca lajur. Lalu apa sih yang dimaksud dengan neraca lajur? Saya akan menjelaskannya. Neraca lajur merupakan suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Akuntansi perusahaan dagang maupun jasa membutuhkan neraca lajur untuk mengetahui informasi secara jelas tentang keadaan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh perusahaan. Tanpa laporan ini, data transaksi keuangan dalam suatu periode yang berjumlah ratusan bahkan ribuan akan sulit dikelola sehingga dapat memperlambat penyusunan laporan keuangan. Pengertian neraca lajur adalah sebuah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Perusahaan yang berskala kecil dan tidak memiliki atau akun buku besar yang terlalu banyak biasanya tidak terlalu dibutuhkan karena bisa langsung disesuaikan dengan neraca saldo yang telah ada. Lalu apa saja sih yang termasuk neraca lajur? Yang pertama adalah neraca saldo, yang kedua adalah neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketiga adalah neraca saldo setelah penutupan, yang keempat ada laporan perhitungan laba rugi, dan yang terakhir ada neraca. Lalu ada manfaat dari neraca lajur, yaitu yang pertama, berfungsi sebagai referensi dalam pembukaan ayat jurnal penutup. Yang kedua, sebagai referensi dalam memeriksa data atau akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan.
Yang ketiga, menggolongkan, meringkas, dan mengevaluasi pencatatan transaksi. Yang keempat, ada sebagai petunjuk bahwa prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir ada mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan pada saat pembuatan jurnal. Saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan neraca lajur. Yang pertama, ada meringkas data keuangan. Yang kedua, evaluasi terhadap transaksi keuangan. Yang ketiga, membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang keempat, meminimalisir kesalahan. Lalu ada jenis-jenis neraca lajur. Yang pertama, neraca lajur umum yang biasanya digunakan untuk menganalisis saldo di akun yang berbeda dan biasanya berisi 4-6 kolom atau neraca saldo, laba atau rugi, dan neraca. Yang kedua, neraca lajur terperinci, yaitu berisi lebih banyak perincian atau informasi dan seringkali menyertakan halaman pendukung untuk menjelaskan item tertentu seperti daftar hutang piutang dagang, pengeluaran produksi, atau premi asuransi. Yang ketiga ada neraca lajur audit yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan informasi dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada neraca lajur 12 kolom atau 6 kolom berganda. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki pemegang saham untuk meneliti laba rugi perusahaan. Terima kasih.